Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Hayati, NIM 18231040 dari kelas Pendidikan IPA B 2018 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran IPA berbasis Etnosains Materi Pencemaran Lingkungan untuk melatih literasi sains siswa SMP. Daftar isi proposal. Pada bab 1 terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 terdapat kajian teori yang di dalamnya terdapat penelitian, modul, pembelajaran IPA, pendekatan etnosains, literasi sains, pencemaran lingkungan, dan yang kedua yaitu kerangka berpikir. Pada bab 3 terdapat jenis dan desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, model pengembangan dan prosedur pengembangan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Yang pertama yaitu pada bab 1 yaitu latar belakang. Pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 pada bab 1 pasal 1, pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pembelajaran IPA di sekolah diharapkan menjadi lebih menyenangkan bagi siswa dan melibatkan siswa secara aktif melalui kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan menjadi integratif science studi sebagai pendidikan berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Isi kurikulum 2013 menyatakan bahwa kurikulum harus dapat membangun rasa ingin tahu dan menggali kemampuan peserta didik secara tepat, serta tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya, menurut buku Kemendikbud tahun 2013. Selanjutnya, etnosains. Etnosains selaras dengan tuntutan kurikulum 2013 bahwa pembelajaran seharusnya berbasis kontekstual guna membantu siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Hendaknya pembelajaran dikaitkan dengan pengetahuan budaya dan melekat pada kehidupan sehari-hari siswa, atau yang biasa disebut dengan etnosains. Etnosains merupakan kegiatan mentransformasikan antara sains asli masyarakat dengan sains ilmiah. Pengetahuan sains asli terdiri atas seluruh pengetahuan yang menyinggung mengenai fakta masyarakat sains asli. Masyarakat tercermin dari kearifan lokal sebagai suatu pemahaman terhadap alam dan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat. Kemudian literasi sains. Literasi sains siswa dapat dilatihkan melalui suatu bahan ajar yang memuat kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual untuk membantu siswa mengaitkan konsep sains yang mereka peroleh dengan permasalahan atau fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran juga harus mendorong siswa untuk menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru biologi SMPN 2 Koto, terdapat beberapa kendala, di antaranya guru dalam proses pembelajaran, penggunaan buku yang hanya terpaku pada buku paket tebal yang disediakan oleh pihak sekolah. Buku paket yang digunakan guru dalam pembelajaran adalah buku paket yang disediakan sekolah, yang dibeli dari penerbit buku hasil inovasi dari guru itu sendiri. Keadaan ini membuat proses pembelajaran menjadi tidak seimbang karena cenderung mengabaikan ranah keterampilan dan afektif siswa. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang bahan ajar berupa modul. Modul adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa, sesuai dengan tingkat pengetahuannya dan usianya, sehingga penggunaannya dapat belajar dengan atau tanpa seorang guru.
Modul bercirikan etnosains bertujuan untuk meningkatkan literasi siswa untuk sains siswa terhadap materi pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian pengembangan modul bercirikan pembelajaran etnosains yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran IPA Berbasis Etnosains Materi Pencemaran Lingkungan untuk melatih literasi sains siswa SMP. Berdasarkan latar belakang, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya pengembangan modul berbasis etnosains sebagai bahan ajar pada materi pencemaran lingkungan di SMP Negeri 22 Koto. Yang kedua, guru masih banyak menggunakan buku cetak tebal untuk kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, siswa kesulitan mempelajari materi pencemaran lingkungan karena penyajian buku teks yang monoton dan verbalistik. Pembatasan masalah. Batas masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pengembangan modul pembelajaran IPA berbasis etnosains materi pencemaran lingkungan untuk melatih literasi siswa SMP. Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pengembangan modul pembelajaran IPA berbasis etnosains sebagai bahan ajar pada materi pencemaran lingkungan untuk melatih literasi sains siswa. Yang kedua, bagaimana kelayakan modul pembelajaran IPA berbasis etnosains pada materi pencemaran lingkungan untuk melatih literasi sains siswa. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kepraktisan modul pembelajaran IPA berbasis etnosains pada materi pencemaran lingkungan untuk melatih literasi sains siswa. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana pengembangan modul pembelajaran IPA berbasis etnosains sebagai bahan ajar pada materi pencemaran lingkungan untuk melatih literasi sains siswa. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan modul pembelajaran IPA berbasis etnosains pada materi pencemaran lingkungan untuk melatih literasi sains siswa. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui kepraktisan modul pembelajaran IPA berbasis etnosains pada materi pencemaran lingkungan untuk melatih literasi sains siswa. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sumber belajar berupa modul yang menggunakan pendekatan etnosains untuk melatih literasi sains siswa pada materi pencemaran lingkungan. Yang kedua, bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan selanjutnya untuk lebih menekankan pada pembelajaran berbasis etnosains serta memberikan motivasi dan inspirasi untuk mengembangkan modul pembelajaran IPA berbasis etnosains yang dapat digunakan dalam pelaksanaan mengajar pada materi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pustaka sekolah untuk digunakan sebagai referensi. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengembangan bahan ajar IPA sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Yang keempat, bagi peneliti. Peneliti dapat berlatih dalam mengembangkan modul IPA serta memberikan manfaat yang sangat berharga berupa pengalaman baru dalam penelitian ilmiah. Masuk kepada bab 2 yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama, penelitian. Penelitian dan pengembangan atau yang disingkat dengan Research and Development atau R&D adalah proses pengembangan dan validasi produk pendidikan. Pengertian penelitian pengembangan menurut Bird and Gall adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk. Tahapan proses dalam penelitian dan pengembangan biasanya membentuk siklus yang konsisten untuk menghasilkan suatu produk tertentu sesuai kebutuhan, melalui langkah desain awal produk, uji coba produk awal untuk menemukan berbagai kelemahan, perbaikan kelemahan, diuji coba kembali, diperbaiki sampai akhirnya ditemukan produk yang dianggap ideal. Yang kedua yaitu modul.
Yang pertama, pengertian modul. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik dalam menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi atau substansi belajar evaluasi. Yang kedua, karakteristik modul. Untuk menghasilkan modul yang baik, pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang diperlukan sebuah modul, antara lain self-instruction merupakan salah satu karakteristik terpenting yang memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Kemudian self-contained merupakan karakter menunjukkan bahwa seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Kemudian berdiri sendiri atau stand alone merupakan karakteristik modul yang tidak bergantung pada bahan ajar atau media lain. Kemudian adaptif, modul dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks kekinian. Kemudian bersahabat atau akrab atau user friendly, setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya. Yang ketiga yaitu keunggulan dan kekurangan pembelajaran modul. Yang pertama, keunggulan modul. Berfokus pada kemampuan individual peserta didik, adanya kontrol terhadap standar kompetensi dalam setiap modul, motivasi peserta didik dipertinggi karena setiap kali peserta didik menggarap tugas dibatasi dengan jelas. Peserta didik mencapai hasil sesuai dengan kemampuannya, pendidikan terberdayakan. Yang kedua, kekurangan modul. Kegiatan belajar memerlukan organisasi yang baik dan selama proses belajar diadakan beberapa ulangan atau ujian yang perlu dinilai sesegera mungkin. Yang keempat, langkah-langkah penyusunan modul. Langkah-langkah penyusunan modul yang pertama yaitu perumusan KD yang harus dikuasai, kemudian menentukan alat penilaian, kemudian menyusun materi. Materi modul sangat bergantung pada KD yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu menentukan struktur modul. Struktur modul dapat bervariasi tergantung pada karakter materi yang akan disajikan, ketersediaan sumber daya, dan kegiatan belajar yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu jenis-jenis modul. Ada dua jenis-jenis modul. Yang pertama, modul untuk peserta didik. Modul ini ditujukan untuk peserta didik berisi kegiatan belajar yang akan dilakukan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu modul untuk pendidik. Modul yang ditujukan untuk berisi petunjuk pendidik, tes akhir modul, dan kunci jawaban tes akhir modul. Yang ketiga yaitu pembelajaran IPA. Ilmu pengetahuan alam merupakan konsep pembelajaran mengenai gejala alam yang memiliki hubungan dengan kehidupan dan objek kajian luas, yang terdiri dari kumpulan suatu konsep, prinsip, hukum, dan teori yang terbentuk melalui sikap ilmiah dan keterampilan proses penemuan. Mata pelajaran IPA terdiri dari cabang ilmu fisika, kimia, dan biologi. Pembelajaran IPA dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif sains dan bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Pendidikan IPA berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Yang keempat, pendekatan etnosains. Kata etnosains berasal dari kata ethnos dalam bahasa Yunani yang berarti bangsa dan scientiae dalam bahasa Latin yang artinya pengetahuan. Oleh sebab itu, etnosains merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu komunitas budaya. Kemudian, ilmu ini dipelajari atau dikaji sistem pengetahuan dan tipe-tipe kognitif budaya tertentu. Penekanan pada pengetahuan asli dan khas dari suatu komunitas budaya. Tujuan etnosains adalah melukiskan lingkungan sebagaimana dilihat masyarakat yang diteliti, sedangkan tujuan pengaplikasian etnosains dalam kegiatan pembelajaran merupakan
Memadukan antara budaya lokal dengan pembelajaran guna membantu siswa dalam mempelajari materi yang sebenarnya sangat dekat dengan siswa dan dikaji secara ilmiah berdasarkan materi yang dipelajari tersebut, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih optimal. Literasi sains. Literasi sains adalah kemampuan membaca, menganalisis, menilai akurasi data maupun informasi tertulis serta memanfaatkan dan mengomunikasikannya kembali dengan baik dalam konteks yang berbeda. Kemampuan literasi sains menjadi salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa melalui pendidikan di abad 21. Literasi sains merupakan kemampuan siswa mengenal konsep, memahami, menjelaskan, mengkomunikasikan sains, menerapkan sains di kehidupan sehari-hari, baik yang berada di kelas, madrasah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal untuk memecahkan persoalan keseharian yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari, sehingga mempunyai sikap positif dan kepekaan yang baik terhadap diri dan lingkungan atau interaksi. Yang keenam yaitu pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup bab 1 pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan manusia atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Makhluk hidup, zat, energi, atau komponen penyebab pencemaran disebut dengan polutan. Macam-macam pencemaran lingkungan. Teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebaliknya, teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Berdasarkan tempat terjadinya pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar berupa makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan air yang menyebabkan terjadinya keseimbangan lingkungan air tersebut terganggu. Pencemaran air terutama disebabkan oleh limbah buangan dalam bentuk cair dari kegiatan industri. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya bahan pencemar atau polutan berupa makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke atmosfer yang menyebabkan terganggunya keseimbangan atmosfer. Kemudian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya bahan pencemar atau polutan berupa makhluk hidup, zat, atau energi atau komponen lain ke tanah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan tanah. Yang terakhir yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara ialah gangguan pada lingkungan disebabkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Bunyi yang menimbulkan kebisingan disebabkan sumber suara yang bergetar. Getaran-getaran suara ini mengganggu keseimbangan molekul udara di sekitarnya sehingga molekul udara ikut bergetar. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian dan pengembangan ini berawal dari permasalahan yang ditemukan di sekolah, yaitu salah satu bahan ajar yang sering digunakan yaitu buku cetak tebal dan LKS. Di sekolah belum ada modul, sebagian besar siswa belum mengetahui modul, baik bentuk maupun isinya. Buku cetak sebagai sumber belajar dapat membantu dan mempermudah peserta didik dalam belajar. Namun biasanya peserta didik cenderung bosan dalam menggunakan buku cetak yang bersifat normatif dan kurang menarik, serta tidak dilengkapi dengan warna yang menarik dan bahasa yang sulit dipahami, sehingga peserta didik kurang termotivasi belajar dari permasalahan tersebut. Dari permasalahan tersebut diberikan solusi yaitu membuat bahan ajar yang berbentuk modul. Dengan solusi tersebut diharapkan siswa lebih tertarik dengan modul pembelajaran yang dibuat, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar. Berikut ini merupakan kerangka berpikir pada penelitian ini. Yang pertama yaitu pembelajaran IPA.
Kemudian penelitian pendahuluan menganalisis kebutuhan bahan ajar dalam proses pembelajaran materi pencemaran lingkungan, membuat produk awal, uji coba produk secara terbatas, revisi produk berdasarkan saran para ahli, uji validitas ahli, revisi produk, dan produk akhir modul berbasis IPA modul pembelajaran IPA berbasis etnoscience materi pencemaran lingkungan untuk meningkatkan literasi sains siswa. Bab 3. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development atau R&D. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 22 Koto Kabupaten Pasaman dan subjek uji coba produk adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 22 Koto. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMPN 22 Koto Pasaman. Sampel penelitian akan diambil siswa kelas 7 yang terdiri atas 6 orang siswa. Pemodelan dan prosedur pengembangan. Yang pertama, studi pendahuluan, kemudian merencanakan penelitian, kemudian pengembangan desain, kemudian uji lapangan terbatas, lalu revisi hasil uji lapangan terbatas, kemudian uji coba secara luas, lalu revisi hasil uji coba lapangan lebih luas, dan kemudian menampilkan produk akhir. Metode pengumpulan data. Lembar validasi. Modul pembelajaran IPA berbasis etnoscience disusun untuk mendapatkan penilaian dari validator. Apakah modul pembelajaran IPA berbasis etnoscience yang sudah dibuat dapat digunakan atau belum? Modul pembelajaran yang dikembangkan diuji kelayakannya oleh ahli bahasa, ahli materi, dan ahli media atau desain. Data yang diperoleh dari validator dianalisis dan digunakan untuk merevisi modul pembelajaran. Metode analisis data. 1. Angket analisis hasil validasi modul. Hasil validasi yang sudah tertera. Hasil validasi yang sudah tertera pada lembar validasi modul akan dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu P sama dengan F kali 100% per N, yaitu P angka presentasi data angket, F jumlah skor yang diperoleh, N jumlah skor maksimum. Selanjutnya, presentasi kelayakan yang didapatkan kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori berdasarkan tabel berikut. Penilaian kriterianya 81, jika P-nya kecil dari 81, besar dari 81, kecil dari 100%, maka diinterpretasikan sangat layak. Jika P-nya besar dari 61%, kecil dari 81% layak, dan jika P besar dari 41, kecil dari 61% cukup. Jika P-nya besar dari 21, kecil dari 41% tidak layak. Jika P-nya besar dari 0 dan kecil dari 21%, maka diinterpretasikan sangat tidak layak. Bahan ajar berbentuk modul dinyatakan layak secara teoritis apabila presentasi kelayakan adalah lebih dari 51%. Teknik analisis hasil angket respon guru dan peserta didik penskoran angket. Awal peneliti membentuk angket respon guru dan peserta didik yang berisi sebagian pertanyaan. Selanjutnya guru dan peserta didik mengisi angket tercantum dengan memberikan tanda centang terhadap kategori yang diberikan pada peneliti berlandaskan skala Likert yang terdiri atas 5 ukuran penilaian sebagai berikut. Jika sangat setuju, dapat memberikan skor 5, setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Hasil angket respon guru dan peserta didik akan dianalisa menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan F kali 100% per N. Keterangan, P sama dengan angka presentasi data angket, angka presentasi data angket, F sama dengan jumlah skor yang diperoleh, N sama dengan jumlah skor maksimum. Kemudian hasil dari presentasi tersebut dikelompokkan dalam kriteria interpretasi skor menurut skala Likert adalah sebagai berikut. Kriteria presentasi kemenarikan. Penilaian. Jika P kecil dari 81,
besar dari 81 dan kecil dari 100% sangat menarik. Jika P besar dari 61 dan kecil dari 81% menarik. Jika P besar dari 41 dan kecil dari 60 cukup menarik. Jika P besar dari 21 dan kecil dari 40% tidak menarik. Dan jika P besar dari 0 dan kecil dari 21% sangat tidak menarik. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.